guys, bersama Derby, Ridwan Kamil ketemu Jokowi. Aku pertegas lihat video ini. Siapa yang akan kita pilih di Pilkada Jakarta? Kita bahas sendiri ya, reaksinya. Yes. Sehat-sehat semuanya. RK. Ganteng nggak, Mas? Iya Mas, udah lama. Ngomong apa ya? Ini guys. Aduh Tuhan, Pak Jokowi kangen. Oh my God. Oh my God, adem banget sih guys menyaksikan seperti ini guys. Ini air mata yang sebenarnya ya belum siap kehilangan Pak Jokowi. Tapi presidenku tetap saat ini Prabowo. Kita boleh belum siap kehilangan Pak Jokowi atas semua kebaikannya, semua dedikasinya. Tapi kita wajib mensupport Pak Prabowo Gibran guys ya. Oke, apa yang mereka bicarakan guys? Aduh, kalau lihat Pak Jokowi emang seperti ini guys. Hari ini bahas apa aja? Ya, saya datang sebagai yang dulu membantu Pak Jokowi ya sebagai Gubernur Jawa Barat. Per hari ini juga masih kurator IKN, bertanya tentang pengalaman beliau khususnya yang teknis tentang Jakarta karena Pak Jokowi kan dulu Gubernur Jakarta juga untuk membekali saya dengan hal-hal terkait Jakarta masa depannya seperti apa, dan ya 90% nasihat-nasihat buat saya yang masih muda ini untuk berbuat lebih baik dan lebih berprestasi. Apakah ada arahan dari Pak Prabowo karena kan mengingat kemarin habis bertemu Pak Prabowo? Oh memang dua-dua dihubungi sebagai anak yang lebih muda kan menghubungi orang tua yang penuh nasihat kan. Kalau dengan Pak Prabowo kan saya ketua TKD di Jawa Barat, belum sempat menyampaikan ucapan selamat. Sebenarnya juga ke Pak Jokowi itu saya belum mengucapkan terima kasih ya secara pribadi, baru secara fisik bisa bertemu sekarang. Ada arahan untuk dipilgub Bang? Hal-hal ini aja tentang prinsip-prinsip membangun kota yang harus adil, menjadi pemimpin yang Pancasilais, yang merangkul semua orang, pemimpin yang harus paham tantangan masa depan yang mungkin 5 tahun ke depan berbeda ya, seperti apa, tapi intinya saya belajar dari keteladanan Pak Jokowi, salah satunya sewaktu menjadi gubernur. Ada permintaan untuk pada Pak Jokowi untuk mengkampanyekan juga? Belum sampai ke sana, kita masih ngobrol. Artinya untuk harapan gimana? Ya harapan tentu ada ya, tapi saya mengikuti aja gimana beliau. Oke guys, Pak Jokowi sudah ketemu RK. Lewat video ini aku sampaikan, aku sebagai warga negara Jakarta mengatakan akan memilih RK. Satu pertimbangan, karena Pak Jokowi di belakangnya, karena Pak Prabowo di belakangnya. Ya, kalau kemarin kan kita sedang ditipu daya ini oleh pasangan Pramono Sidul. Kenapa ditipu daya, dikasih tipu daya? Karena mereka coba perhatikan, mereka seolah-olah menyanjung-nyanjung Pak Jokowi. Itu yang membuat kita kayak udahlah, mau Pramono, mau RK, udahlah siapapun menang, nggak apalah. Karena Pramono juga memuji-muji Jokowi. Ini adalah tipu daya. Karena apa? Aku akan buktikan bahwa ini adalah serangkaian tipu daya dari anak-anak banteng. Sebelum ke situ, ini dulu guys, ya. Kalian pada sadar nggak sih
kalau kiblat politik Indonesia sekarang ada di Solo. Hehehe. Jadi siapapun yang mau suaranya kedongkrak pasti bakal sowan ke Wong Solo. Oke, banyak. Oke, ini yang kedua. Ekspresi Dul pas udah seneng karena surveinya unggul, tapi kemudian lihat RK tiba-tiba makan malam bareng Prabowo dan sowan ke Jokowi. Seperti inilah ekspresinya, guys. Ya, inilah aku bilang, hati-hati dengan tipu daya yang sedang mereka lakukan. Mereka saat ini sedang takut dengan efek Jokowi. Mereka sedang takut, guys. Makanya mereka itu bagaimana jangan senggol Jokowi. Itu adalah kesepakatan mereka. Makanya ada keinginan dari Partai PDI lewat. Terus yang kedua, kalau Pak Jokowi diminta untuk ikut kampanye, saya sebagai pernah menjadi teman, pernah menjadi satu lembaga untuk melayani masyarakat di pemerintahan kota, yaitu hak dari Pak Jokowi. Tetapi perlu kita sampaikan bahwa beliau selesai ini langkah baiknya lebih istirahat dulu, karena 10 tahun ngurus rakyat Indonesia yang jumlahnya 280 juta itu kan cukup. Itulah ketakutan mereka. Tetapi ada yang mereka rencanakan, guys. Sepertinya PDIP mengubah gaya dan strategi komunikasi politik untuk memenangkan pemilihan kepala daerah 2024. Baru-baru ini PDIP menggelar rapat konsolidasi di Jawa Tengah. Ketua umumnya, Ibu Megawati Soekarno Putri tak tanggung-tanggung turun gunung untuk mengecek kesiapan, sekaligus juga mengatur bagaimana strategi untuk memenangkan calon-calon dari PDIP. Dan saya melihat ada gelagat yang berbeda. Biasanya PDIP, terutama para elit-elit yang selama ini menonjol sekali, begitu frontal, begitu menyerang, terutama kepada Pak Jokowi, Mas Gibran, Kaisang, dan keluarganya. Benar-benar selama ini kita melihat PDIP, terutama dikomandoi oleh Pak Hasto sebagai sekretaris PDIP, bahkan Ibu Megawati, Adian, dan elit-elit yang lain begitu garang menyerang terus yang namanya Pak Jokowi dan juga Gibran. Tetapi dalam rapat konsolidasi kemarin, hal-hal semacam itu kayaknya benar-benar diredam. Kehadiran sosok Puan Maharani, Bambang Pacul yang saat ini menjadi Ketua MPR, itu tampaknya sangat mewarnai rapat konsolidasi kemarin. Ya, kita melihat sepak terjang Puan Maharani itu berbeda dengan gaya berpolitik dari ibundanya dan juga yang lain-lainnya. Puan Maharani lebih kooperatif, lebih bisa menerima Pak Jokowi, lebih bisa menerima Pak Prabowo. Bahkan Puan Maharani saat sekarang menjadi ketua DPR berkat hubungan baik dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo, sehingga kedudukan Puan Maharani sebagai ketua DPR tak diutak-atik lagi. Inilah bahayanya. Kenapa aku bilang bahaya? Bayangkan, Hasto, Ciko, Adian, siapa lagi? Si Pasaribu. Banyak lagi, guys. Mereka kok tiba-tiba diem semua serentak untuk nggak nyerang Pak Jokowi? Satu, karena pilkada ini. Mereka takut suara Pak Jokowi menggerus semua calon-calon yang mereka usung. Makanya, tapi ketika pilkada ini selesai, mereka akan kembali menyerang Jokowi. Guys, ini hanya masalah waktu. Jangan mau ditipu daya. Mereka akan nyerang Jokowi pada akhirnya setelah pilkada ini selesai. Tapi ingat, belum tuntas perjuangan kita. Kita pastikan, ya, mau di Jakarta, saya Jakarta, dan juga Sumut sebenarnya, karena keluarga saya di Sumut. Keluarga Sumut saya perintahkan, saya minta untuk mereka mendukung Bobi. Di Jakarta saya akan memilih RK sebagai orang yang di backup oleh Jokowi Prabowo. Kalian yang warga Jateng, warga Jatim, pastikan bukan orang PDI yang menang. Karena pada akhirnya setelah ini, yakinlah,
pegang omongan saya, setelah pilkada, mereka akan nyerang Jokowi. Saya melihat Jokowi sampai saat ini diem aja. Setelah difitnah berkali-kali, saya menangis. Saya nggak rela. Nanti ada saatnya mereka akan nyerang Jokowi lagi. Tapi, kita kasih paham mereka lewat pilkada ini. Kita kalahkan, kita gugurkan banyak calon-calon dari PDI. Supaya ketika nanti mereka menyerang Jokowi, mereka berpikir keras. Kalau mereka nyerang Jokowi lagi, akan berdampak di 2029. Pileg maupun Pilpres. Guys, warga Jakarta, yuk pilih RK. Ini adalah permintaan saya kepada kita semua. Sebagai fans Jokowi, fans Prabowo. Kita berarti abis ini akan mengawal perjuangan RK sampai terpilih menjadi gubernur Jakarta. Thank you. Bye-bye.